Halo, apa kabar? Balik lagi sama saya, Prima, dari tim Future Femina. Nggak kerasa ya, sekarang udah sekitar 1 bulan kita diem di rumah aja. Dan gimana nih rasanya setelah sebulan kita diem di rumah aja? Pasti bosen ya. Sama, saya juga bosen karena kita kan udah nggak keluar rumah, terus tiap hari melakukan hal yang sama. Tapi tenang aja, karena kita sebenarnya diam di rumah ini nggak sendirian. Setiap belahan dunia itu melakukan apa yang namanya physical distancing. Jadi semua orang mengalaminya dalam bentuk yang beda-beda. Tentunya physical distancingnya salah satunya lockdown. Beberapa negara seperti di Cina, di Amerika, dan juga Italia itu menetapkan lockdown. Nah, karena itu Femina akan membuat seri WFH All Around the World. Jadi kita pengen tahu nih gimana sih keadaan karantina wilayah di berbagai negara gitu, seperti apa gitu. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal lockdown yang diberlakukan di Malaysia. Jadi sejak 18 Maret kemarin, Malaysia itu pemerintahnya memberlakukan semi-lockdown atau yang disebut dengan Movement Control Order atau MCO. Nah, kita bakal ngobrol dengan model yang sekarang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Dia itu wajah Femina 2008. Terus dia juga Miss Universe Indonesia 2013 dan Putri Indonesia 2013 juga. Namanya Wulandari Herman. Kita undang dulu Wulandari ya. Viewers juga bisa ikut nonton, yang nonton IG kita maksudnya. Boleh loh ngajuin pertanyaan ke Mbak Wulan. Halo Mbak Wulan, apa kabar? Gimana? Hai, Sehat? halo Mbak, selamat sore. Alhamdulillah sehat, Sore alhamdulillah. gimana? Sehat? Alhamdulillah Halo? ya, sehat semua ya. Hmm, Ya, bisa dengar suara saya? iya agak putus-putus, tapi sekarang udah mulai bersih. Oke, oke. Jadi sehat semua ya. Gimana nih keadaan Alhamdulillah di sehat. Malaysia, Mbak? Gimana Mbak? Keadaan di Malaysia gimana, Mbak? Sekarang kan katanya ada diberlakukan MCO ya. MCO MCO. itu semi lockdown. Itu Mhm. maksudnya apa sih? Apa bedanya dengan lockdown yang biasa? Yang maksudnya MCO itu apa? Nah, sekarang keadaan di Malaysia tuh sebenarnya lebih baik dari yang bulan lalu, tapi memang pemerintah di sini memperpanjang MCO-nya agar pemutusan rantai si COVID-19 ini sendiri. Kalau kita di sini adalah yang buka hanya laundry and supermarket terpilih yang dipilih sama pemerintah dan tempat potong rambut. Yang terakhir aku nggak tahu kenapa alasannya tempat potong rambut dibolehkan untuk dibuka, tapi 3 itu yang hanya boleh beroperasi selama masa COVID-19 ini gitu. Nah, satu lagi di sini yang boleh keluar hanya kepala keluarga. Kalau saya keluar nanti didenda sekitar 2.000 ringgit atau 6 juta rupiah. Jadi udah 2 bulan nggak keluar Wah, rumah. jadi cuman Ya, boleh kepala keluarga ya? Itu pun untuk ya hanya urusan-urusan boleh. tertentu ya, Mbak? Iya, hanya boleh ke supermarket yang paling dekat radius jaraknya dengan rumah kita gitu. Jadi kalau Mm-mm. misalnya saya pergi agak jauh pasti ada pemeriksaan gitu. Kita sih pernah ngalamin ditangkap sama polisi di sini, tapi waktu itu kita punya surat dari dokter karena mau bawa anak ke dokter gitu. Kira-kira kayak gitulah situasinya di sini, Mbak. Oke. Mhm. Saya lihat kan kalau di IG Mbak Bulan itu kayaknya seru banget ya di Hmm. rumah. Di rumah itu sering Hmm. masak-masak, sering ngumpul sama keluarga. Sebenarnya kalau Hmm. masyarakat Malaysia sendiri, masyarakat Malaysia Ya. menanggapi semi lockdown ini gimana sih? Apa mereka menerima dengan keadaan seperti ini gitu? Karena kalau ngelihat Mbak Ulan kayaknya fun banget gitu di rumah. Saya rasa kesadaran masyarakat di Malaysia sendiri sangat-sangat aware tentang bahayanya COVID-19 ini. Awal-awal memang banyak sekali kayak gitu untuk ngecek satu-satu mobil, ngapain keluar, alasannya apa segala macam. Tapi karena sekarang masyarakatnya udah mulai termasuk gampang diatur gitu, jadi polisi nggak terlalu banyak, cuma di titik-titik tertentu yang banyak polisinya gitu, banyak pemeriksaan gitu. Tapi kalau kalau sekarang Mm-mm. sih udah lebih mereka lebih lebih apa ya lebih nerima kayaknya saya lihat banyak banyak yang lebih merasa ini memang pilihan yang paling tepat untuk berada di rumah aja gitu.
Katanya di Malaysia itu ada pemerintahnya menyediakan internet gratis buat semua warga yang ini sejak 9 bulan ini, MCO ini. Ya benar, alhamdulillah banget kita pemakaian ya internet per bulan ini tuh gratis. Mhm. Ya, Oh, gratis ya? disediakan sama pemerintah. Ya. Oh, Di asik Indonesia banget juga dong gitu kalau kan gitu ya? ya. Sejauh ini belum sih. Mungkin Oh, oke. instansi atau sekolah masing-masing mungkin mereka seperti itu. Cuman untuk dari pemerintah sendiri belum ya kalau internet gratis. Nah, Oh, oke. sekarang ini Mbak Wulan karantina kan, udah karantina sekitar sebulan. Ada project yang lagi dikerjain nggak selama karantina ini atau benar-benar selama karantina ini off dulu dari pekerjaan? Sebenarnya saya ngerasa selama karantina tuh kesibukannya berlipat ganda daripada nggak karantina. Karena pertama Oh, biasa suami di rumah otomatis ya. masak tiga kali dalam sehari. Biasanya cuma 1 kali. Mhm. Nah, dan juga sekarang tuh kita karena mau masuk Ramadan juga usaha saya Dapur Universe kita ada launching beberapa produk terbaru. Jadi sibuk banget sih kalau saya bilang saya ngapa-ngapain di rumah sih saya hampir nggak ada waktu juga sebenarnya gitu. Karena memang banyak juga kegiatan yang bisa dihandle via handphone, via online gitu. Mhm. Produk apa tuh Mbak? Launching produk apa Mbak? Jadi memang Dapur Universe ini udah berjalan sekitar dari bulan November. Mhm. Itu kayak menyediakan bumbu-bumbu masakan yang berasal dari Indonesia dan juga dari ranah Minang dan juga ada cemilan gitu. Mhm. Dan udah Mhm. Mhm. berjalan dengan sangat baik, alhamdulillah. Jadi untuk menyambut Ramadan ini kita launching dua produk terbaru gitu. Jadi memang apalagi Mhm. saya di sini, jadi ngontrolnya semuanya dari saya gitu. Mulai dari desainnya, Mmm, postingan, pokoknya semuanya gitu. Jadi sibuk sih, alhamdulillah. itu dijual di mana aja? Sejauh ini baru via Instagram kah? Dijualnya via Instagram atau gimana? Atau sudah ada toko offline-nya atau gimana, Mbak? Gimana caranya kalau mau Uh, beli? Kalau mau beli itu hanya ada di app Dapur Universe via Instagram. Kita Mhm. lagi mulai juga dengan reseller juga, tapi karena dengan situasi ini saya belum bisa pulang ke Indonesia, jadi memang saat ini untuk membeli segala yang ada di Dapur Universe itu hanya melalui Instagram @dapuruniverse. Nomornya ada di bio kita gitu. Oke. Ini kan ngomongin bisnis sih Mbak. Mbak kan sudah memulai bisnis nih. Memang kedepannya apa ada cita-cita untuk jadi total jadi pebisnis, betul-betul jadi pebisnis gitu Mbak untuk kedepannya? Nah, mungkin saya pengen dari awal cerita dulu kenapa ada Dapur Universe. Ini karena Mhm. sebenarnya hobi saya memasak ini hanya mulai ketika saya menikah. Karena hidup di rantau membuat saya harus bisa memasak. Jadi lama-lama saya mikirnya kadang-kadang kalau setiap saya masak, saya selalu nyatet dari ibu saya ini apa aja sih resepnya gitu loh. Jadi di situ saya share di Instagram. Tadi tujuannya hanya untuk men-share makanan-makanan yang bisa dimasak ketika kita di rantau. Nah, Mhm. lama-lama karena begitu banyak support dari followers Dapur Universe, akhirnya saya membuat bumbu soto yang itu pertama kali kita launching, yang memang banyak disukai sama teman-teman saya dan mertua saya di sini gitu. Dan alhamdulillah Mhm. bumbu itu juga sangat-sangat baik diterima sama followers kita dan akhirnya sekarang ada bumbu-bumbu yang lain. Tadinya ini adalah Mhm. niat saya untuk mengajak ibu-ibu di rumah gitu loh. Karena kadang kita nggak pernah tahu kita punya skill apa, tapi karena keadaan Mhm. membuat kita mengerti, oh ternyata ini bisa bisa menjadi lahan bisnis juga gitu loh. Sebenarnya berawal dari itu aja, nggak ada rencana bisnis ini akan seperti detik itu bayangkan gitu. Tapi itu berawal dari benar-benar coba-coba dan berani, akhirnya Dapur Universe alhamdulillah berjalan dengan sangat-sangat baik gitu Mbak. Dan harapannya sih Mhm. Mhm. nantinya gitu, harapan saya nanti akan ada warung Dapur Universe di Malaysia sendiri dan insya Allah nanti kalau semuanya berjalan lancar ya harapan kita ada juga di Jakarta gitu. Mudah-mudahan bisa terwujud ya Mbak ya. Udah berapa lama nih berjalan Dapur Amin. Universe-nya? Sebenarnya berjalan dari sejak saya nikah, tapi ada produk Mhm. untuk diperjualbelikan itu hanya di bulan tanggal 5 Desember kita launching bumbu soto itu. Oke, nah ini Mm-mm. ada pertanyaan nih dari viewers. Kalau sekarang kan lebih sering di rumah aja nih, Mhm. sering masak apa nih yang paling sering dimasak
tadi sehari 3 kali ya, masaknya 3 kali. Iya. Biasanya seringnya masak apa sih? Apakah masak ala Minang atau gimana? Atau justru sekarang dari Malaysia? Aku lebih sering masak makanan Padang, yang pasti makanan Minang Mhm. gitu. Karena juga semua apa namanya bahan-bahannya, aku kan karena nyetok dari Indonesia, jadi bahan-bahan banyak tuh yang beli di Indonesia gitu. Tapi kadang-kadang juga aku dan suamiku karena kita sama-sama rajin masak, jadi gantian kalau dia bikin dinner, aku bikin lunch gitu. Mhm. Ya, tapi kalau dibilang banyak yang mana banyak makanan Minang sih. Mhm. Tapi Mm-mm. yang suami paling suka masakan favorit yang Mbak masak gitu. Mbak Wulan masak Soto yang paling di Padang. Oh, lebih suka Soto soto Padang Padang. ya? Iya, Heeh. mertuaku juga suka banget dan Mhm. dia juga suka. Dan satu lagi ada Mhm. namanya Bihun Universe. Itu juga Oh, Beyond banyak Universe. sekali di recook sama teman-teman followers gitu. Aku juga Heeh. nggak menyangka gitu banyak support dari followers dapur Instagram dan itu sih yang paling dia suka Bihun Universe sama bumbu soto, soto Padang. Itu bihunnya ciptaan kreasi Mbak Wulan sendiri. Iya, itu memang bihunnya itu kena aku iseng-iseng aja awalnya gitu, nyampur-nyampur, aduk-aduk. Ternyata Niki suka. Lama-lama aku sering post di Instagram. Nah, salah satu followers bilang, Uni bilang aja itu namanya bihun universe. Akhirnya ada deh tagline itu bihun universe gitu. Tapi memang Mhm. aku bikin dengan bumbu aku sendiri. Mhm. Kalau sekarang kan udah berapa lama sih tinggal di Malaysia? Um, dari kapan ya? Dari Februari tahun lalu sampai sekarang. Februari tahun lalu ya. Dan Mm-mm. sekarang kan sejak karantina pasti otomatis nggak bisa pulang kampung. Sebenarnya sejak karantina ini yang paling dikangenin itu apa sih? Apakah kangen pulang ke Indonesia? Apakah kangen kerja lagi seperti biasa? Atau apa yang paling dikangenin sejak karantina semi lockdown ini? Banyak sih yang aku kangenin gitu, tapi yang paling penting adalah yang paling dirinduin adalah pulang ke Padang gitu. Karena aku tiket minggu bulan lalu tuh ada tiket ke Padang udah hangus dan tiket seminggu mau puasa puasa pertama itu kita biasanya sekeluarga kumpul itu pun udah nggak bisa dipakai. Terus Mhm. mau pulang ke Padang Lebaran akhirnya nggak jadi. Jadi yang paling dirindukan ya kumpul bersama keluarga sih karena udah lama banget gitu nggak pulang Mhm. ke Padang. Berarti otomatis otomatis nanti juga Lebaran di Malaysia ya? Untuk Lebaran nanti. Ya, saya sih berharap akan ada flight lagi untuk Indonesia, tapi ya sejauh ini kan karena nggak ada flight dari Malaysia ke ke Indonesia, jadi ya kemungkinan bisa di sini. Hmm. Terakhir pulang ke Sumatera Barat kapan? Ke Padang. Waktu saya hamil 6 bulan, udah lama kayaknya, Oh, udah udah lama. cukup lama ya. Pasti kangen banget Mm, ya kalau gitu ya. iya, udah lama. Hmm. Di rumah sekarang umur berapa nih si kecil? 9 bulan, Mbak. 9 bulan. Ada Hmm. sebagai seorang ibu nih, tantangannya diam di rumah aja dengan bayi yang cukup aktif gitu. Itu gimana tantangannya? Kalau saya sih ngerasa sangat terbantu dengan kehadiran suaminya. Jadi nggak ada tantangan yang begitu berat karena kita selalu tekan. Kayak sekarang nih dia tahu saya lagi live dengan Femina Magazine, suami saya ambil anak gitu. Jadi kalau dia lagi Hmm. kerja, saya yang jaga Suzen. Jadi saya ngerasa saya lebih terbantu dengan adanya masa karantina ini gitu karena ada yang bantu jagain Zain gitu. Mm-mm. Oh, jadi suami juga ini ya, suami juga suka bantuin pekerjaan rumah tangga, eh, anak-anak, ngurus anak gitu. Iya, sangat-sangat hands on. Dia sangat membantu mulai dari masak, jagain anak. Ya, saya rasa kalau hidup di luar negeri ya harus gini ya, saling bantu gitu. Karena kalau nggak susah. Mm-mm. Syukur kalau gitu ya, kalau bisa diajak saling kerjasama ya, jadi segala sesuatunya Hmm. akan jadi lebih ringan ya. Nah, orang kan kalau misalnya di masa pandemi gini banyak kecemasan gitu, lockdown banyak kecemasan. Mbak Ulan sendiri ngerasa cemas nggak sih? Ada perasaan kecemasan dan apa yang dicemaskan kalau memang ada kecemasan itu? Saya sangat-sangat merasa cemas sih Mbak, karena apalagi saya punya anak kecil gitu yang sangat-sangat kecil sekali. Jadi kalau seandainya terjadi apa-apa, kasihan gitu. Yang paling kasihan pertama ya anak gitu. Jadi sekarang saya mikirnya kalau saya apa kalau misalnya suami saya kan keluar
harus keluar dong, otomatis kita 2 bulan gitu beli makan dan segala macam. Saya sangat khawatir nanti mana tahu gitu dia ketemu dengan orang yang memang udah terkena positif atau apa. Jadi saya sangat khawatir gitu karena saya termasuk yang sangat wanti-wanti gitu kalau dia keluar tuh saya semprotin seluruh badannya apa. Jadi karena saya takut karena saya punya anak kecil gitu. Jadi kalau kalau caranya gimana tuh, tiap pulang pulang langsung bersih-bersih atau gimana? Maksudnya Atau kalau gimana? dia mau pergi keluar rumah, saya usahakan dia pakai bahan baju yang kayak jaket olahraga gitu loh, yang bukan parasut ya, apa sih namanya? Parasut, parasut. Iya parasut lah, dan Ya. celananya juga itu, dan pakai 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 sepatu, pakai sarung tangan, pakai topi, pakai pokoknya berusaha untuk tidak menampakkan satu sama sekali pun kulit gitu. Dan habis pulang dari situ langsung mandi, dan barang-barang semua yang dia beli dari supermarket harus dicuci. Pertama di depan rumah udah harus disemprot dulu, habis itu dicuci lagi di dalam rumah gitu. Dan dia mandi dan langsung cuci baju yang dia pakai. Biasanya sih kayak gitu. Jadi sangat antisipasinya sangat ini ya, sangat besar gitu ya. Ini ada pertanyaan Iya. yang masuk, dari viewers ya Mbak. Nah, gimana cara Mbak Ulan ngusir bosen selama di rumah? Hmm, Ngerasa bosen nggak? Atau susah karena sih. sibuk jadi Saya juga bingung kalau ada yang ngerasa bosan, tapi saya sangat bersyukur saya ada di rumah karena saya tahu kalau tidak situasi lockdown seperti ini, saya hampir menghabiskan waktu pasti di luar, tidak bersama anak saya gitu. Jadi saya tidak merasa bosan sama sekali, bukannya apa-apa ya, honestly speaking gitu loh. Aku benar-benar nggak ngerasa bosan sama sekali, berasa sangat menikmati gitu loh. Karena aku tahu ini nggak akan lama. Insya Allah ini hanya akan berlangsung untuk sementara, dan kalau waktu rutinitas udah kembali lagi, aku yakin aku nggak akan menghabiskan waktu bersama suamiku dan anakku seperti ini, 24 jam gitu. Jadi aku nggak bosan, karena gimana mau bosan, pagi udah ngurus anak, siang makan apa. Jadi memang nggak ada full kerja gitu loh Mbak. Jadi nggak ada waktu untuk bosan aku rasa ya kalau aku. Gitu. Jadi menurut Mbak Ulan justru lockdown ini malah membawa hikmah ya. Jadi ada sisi positifnya, malah bisa kumpul lebih sering dengan keluarga ya. Ya, Maksudnya aku ada sisi merasa positifnya sangat, itu. iya sisi positifnya sangat-sangat ini berasa banget gitu loh. Karena kalau nggak kayak gini ya mungkin nggak ada lagi waktu untuk berkumpul dengan keluarga gitu loh. Karena pasti semua punya kesibukan masing-masing. Dan juga aku melihat Malaysia yang sangat-sangat berbeda, sepi banget, jalanan sepi, dan juga ngelihat kualitas manusia. Ketika kita pergi ke supermarket ya gitu, benar-benar yang boleh masuk tuh hanya 20 orang, mereka hitung dulu, dan satu lorong itu hanya satu orang. Jadi benar-benar kebayang kalau orangnya tidak bisa diatur, kualitas manusia yang tidak bisa diatur, bisa berantakan gitu loh. Tapi di Malaysia saya lihat mereka sangat teratur, dan itu sangat membantu pemerintah dalam berusaha untuk memutuskan rantai COVID-19 ini. Dan saya sangat berharap mengajak teman-teman yang nonton live kita ini, semoga juga kesadaran itu dari diri kita dulu gitu loh. Karena tugas memutus rantai COVID-19 ini, si corona ini bukan pemerintah aja, tapi dimulai dari diri sendiri gitu. Oke. Jadi nggak cukup cuman pemerintah, dukungan dari masyarakat itu penting ya Mbak? Sangat-sangat penting. Saya rasa malah masyarakat yang mempunyai peran yang sangat penting dalam memutuskan rantai ini gitu, kesadaran masyarakat. Oke, jadi kita semua harus berperan ya Mbak selama lockdown Harus ini ya, ya. ini harus semuanya yang mempunyai peran untuk ini sih Mbak. Nah, ngomongin lockdown ya, gimana cara Mbak Ulan nyetok bumbu Indonesia? Apakah memang tiap bulan dikirimin dari Indonesia atau gimana Mbak? Nah, karena dulu sebelum corona ini terjadi, kakakku hampir tiap bulan ke sini, atau pasti ada aja deh yang ke sini gitu loh. Jadi memang aku banyak stok kayak cabai, bawang merah, bawang putih, saus sambal gitu, daging, semua dari Indonesia, bihun, mie kuning, pokoknya everything itu dari Malaysia, kecuali sayuran segar lah. Jadi kalau sekarang sih ya agak mulai menipis gitu loh, apa namanya, persediaan aku, karena kan ini udah 2 bulan ya mereka nggak datang ke Malaysia. Jadi aku berharap banget at least sampai Idul Fitri masih ada persediaan ini gitu. Tapi bukannya kalau di Malaysia itu kurang lebih bumbunya hampir sama dengan Indonesia ya? Dari bumbu masakan Malaysia itu.
Iya, aku Bukannya juga ada. diketawain sih sama suamiku dan mertuaku, kenapa ribet banget gitu. Tapi karena mungkin lidahku nih udah terbiasa makan makanan Indonesia, kayak daun kunyit, kayak Mm-mm. itu semua dari Indonesia kita bawa gitu loh. Aku juga nggak Oh. sekarang sih mulai aku belajar untuk belinya tuh di Mm-mm. Malaysia karena kan aku harus menyesuaikan karena aku hidup di Malaysia gitu. Tapi Mm-mm. selagi aku masih ada keluarga yang datang ya aku pengennya bawa dari Indonesia gitu. Jadi udah terbiasa banget dengan bumbu-bumbu yang memang dibelinya dari Indonesia ya, Mbak ya? Iya, dan cabenya juga beda di sini. Di Malaysia tuh nggak ada Mm. cabai keriting. Yang Oh, ada nggak tuh ada ya? cabai, ya. Jadi aku yang paling kangen itu cabai keriting sih, Mm-mm. Mm-mm. paling banget kerindukan. Mm-mm. Berarti di Mm-mm. Malaysia adanya cabai apa dong, Mbak? Ada cabai merah juga, tapi pendek-pendek gitu, cuma size cuma segini gitu. Cabai Mm-mm. keriting kita kan panjang, kalau di sini cuma Mm. segini gitu. Jadi Nggak rasanya sepedes cabai Indonesia? pedesnya beda. Pedes juga sih pas dimasak bisa bikin batuk-batuk juga gitu pedesnya, tapi Beda ya? rasanya beda banget. Beda. Mm-mm. Eh, Semakin mesra nggak sama suami dan mertua selama lockdown? Wah, kalau sama suami kayaknya kadang mesra, kadang berantem. Karena ngeliatin 24 jam gitu ya. Mm-mm. Yang biasanya cuma sesekali, ya paling kayak apa ya, lucu aja gitu. Karena walaupun kita udah menikah, tapi kita nggak pernah ngabisin waktu yang 24 jam selama ini gitu loh. Bohong Mm-mm. banget kalau kita nggak ada cekcok-cekcok manis gitu. Tapi memang Mm-mm. kita jauh lebih baik sih gitu. Karena memang kita lagi proses untuk baby nomor 2 juga, insya Allah. Mm-mm. And kalau sama Oh mertua ya. ya, Mm-mm. Mm-mm. aku jauh lebih Lagi dekat. bak. Mm-mm. Lagi program baby, insya Mm-mm. Allah mohon doanya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau sama mertua pasti lebih dekat karena aku suka kirim makanan, dia juga kirim makanan Mm-mm. gitu. Jadi ya membuat Mm-mm. hubungan kita jauh lebih dekat dan juga yang dulunya jarang telepon-teleponan sekarang malah bisa tiap hari dia teleponin cucunya gitu. Jadi ya Mm-mm. membuat hubungan lebih manis. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Ini ada juga nih yang nanya, Uni gimana caranya mengatasi kalau baby lagi cranky? Gimana caranya biar nggak panik? Awal-awal sih panik ya gitu loh. Apalagi aku ini anak pertama. Tapi kalau saya sekarang aku selalu mikir gini. Kalau Zen cranky sekarang, aku yakin 1 menit atau 5 menit lagi, 10 menit lagi atau 30 menit lagi pasti nggak akan cranky. Pasti dia akan manis-manis sama aku. Jadi aku nikmatin aja gitu karena anak cranky itu nggak 24 jam dia cranky. Jadi kalau emang dia cranky saat ini ya oh ya udah aku nikmatin aja gitu. Atau sesekali kalau aku memang udah sangat jenuh ya aku kasih ke papanya gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih nggak, aku belum pernah ngerasa dia yang cranky tapi menyusahkan aku Hmm, gitu. Gimana tuh Mbak? Apa Mbak cara cara menghadapi dia? Apakah dibacain cerita kah? Apa diajak main kah? Kalau lagi cranky itu gimana caranya? Karena aku belajar banyak dari teman-teman yang senior tentang dunia peribuan ini dan juga baca buku. Sebenarnya anak tuh cerminan kita gitu. Karena kalau kita dia mulai cranky dan automatically kita mulai hilang kesabaran kita. Kita mulai agak apa namanya mulai panik gitu. Otomatis dia akan lebih panik lagi gitu loh. Kita paniknya satu Hmm, kali, dia pasti 10 kali. Jadi saya berusaha untuk sebelum saya menetralkan anak saya akan menetralkan diri saya dulu gitu. Biasanya kayak hmm, gitu. hmm, hmm. Hmm. Ya, cara itu cukup ampuh ya Mbak? Saya rasa untuk saya sih itu ampuh. Tapi itu perlu Hmm, latihan sih. By the hmm, time lah gitu loh. hmm. Ini kan seharian sama keluarga ya. Mbak Wulan masih punya waktu buat me time nggak sih? Gimana cara Kalau me menciptakan time waktu buat. masih gitu. Biasanya nih jam-jam 5 menuju jam 6 ini waktu aku yang sangat bebas karena Zen udah bangun, dia lagi Hmm, main-main, moodnya bagus. Biasanya aku olahraga atau ngelakuin aktivitas yang aku suka. Karena jam 6 dia mulai makan, jam 7 harus masuk kamar. Jadi memang udah terjadwal kayak gitu sih. Jadi kalau ada waktu-waktu me time ya saat-saat sekarang ini jam 5 ke jam 6 atau pagi sebelum dia bangun gitu. Biasanya ngapain tuh me time-nya Mbak? Biasanya saya kadang-kadang saya zumba, body combat, yoga, dan hal-hal yang saya suka aja yang tidak mungkin saya lakukan kalau saya lagi menggendong anak saya gitu. Atau saya mulai Oh, mm. bikin konten, edit YouTube. Paling gitu sih me time-nya karena kalau udah punya anak susah juga kalau udah me time. Tapi olahraga itu menurut Mbak bisa ngilangin stres sejauh ini? Iya, Olahraga. menurut saya Hmm. iya karena
olahraga tuh banyak banget, nggak hanya menurunkan berat badan, tapi juga menurunkan stres sih. Karena abis olahraga pasti kita ngerasa lebih rilis. Kalau yang paling pengen dilakukan nih, nanti setelah selesai semuanya reda, setelah corona ini semuanya hilang dan udah nggak lockdown lagi, yang paling pertama pengen dilakukan tuh apa sih Mbak? Hmm, yang kayaknya mau pulang ke Padang sih hal pertama yang aku mau lakuin. Langsung pulang ke Padang sama anak sama suami gitu. Di Ya, dan Malaysia balik gitu ke ada Jakarta karena kejadian? kerjaan juga udah menumpuk di Jakarta. Karena aku juga ada Oh, project Atika Wulandari Beauty Camp yang mm-mm. harusnya berjalan bulan April ini, awal April, tapi sekarang tertunda karena gara-gara corona. Hmm, nah, yang tadi Mbak, eh, potong rambut, tempat potong rambut itu, salon-salon itu tetap buka. Itu Hmm, tempat potong rambut untuk laki-laki, perempuan kah semacam? Oh, laki-laki. khusus laki-laki ya? Setahu Hmm. saya untuk laki-laki. Tadi suami saya sih bilangnya untuk laki-laki. Oh, Jadi kayak untuk pangkas laki-laki ya? rambut gitu loh, kayak bubble-bubble gitu. Oh, pangkas rambut. Hmm. Itu kenapa sih tetap buka? Apakah biar karena cowok kan sering harus teratur potong rambut, jadi mereka tetap rapi Saya atau juga gimana, nggak Mbak? habis pikir sih. Saya pun mau bertanyakan sama suami saya kenapa harus pangkas rambut sih gitu loh. It's kind of weird. Menurut saya ini aneh gitu. Kenapa nggak tempat gym misalnya kan gitu, tempat kebugaran lah apa. Tapi ya saya juga nggak ngerti, itu saya belum menemukan jawabannya. Kita tanya sama teman-teman Malaysia yang lagi nonton show, kenapa harus pangkas rambut yang buka gitu. Berarti Mbak Wulan selama ini belum pernah, selama lockdown ini belum pernah potong rambut atau ke salon dong? Enggak pernah sama sekali, enggak. Pernah nyoba potong Oh, rambut tuh ada yang sendiri? jawab tuh Mbak dari Malaysia. Dia bilang latest news, it must be closed. Berarti Oh, tutup. berarti News oke. terakhir katanya. Oke, berarti berita terakhir, informasi terakhir si pangkas rambut itu tutup ya, Mbak? Mbak Wulan? Halo? Hmm. Ya, Ya. ya hai Mbak. Berarti informasi terakhir pangkas rambut itu tutup ya? Ya, tutup. Tutup. Setahu saya buka, tapi ini katanya nih dari nih Oke, iya. latest news Iya. salon tak akan dibuka ya, berarti nggak buka. Oke, oke. Mbak Wulan pernah nyoba potong rambut? Sebentar Ada ya Mbak, Zen aku ya? baru bangun. Halo Zen, lucu Halo, halo banget. Halo, Tante. halo. Gimana Mbak? Mbak Wulan pernah coba potong rambut sendiri nggak sejak lockdown ini? Atau sejauh Nggak ini pernah. masih aman? Nggak pernah karena rambutnya udah pendek, jadi nggak pernah potong rambut sendiri sih. Untungnya nggak pernah ya. Nggak pernah. Berarti gimana dong Nggak untuk sempat. merawat kecantikan gitu sehari-hari? Gimana Mbak perawatan apa? Untuk perawatan sehari-hari berarti biasanya ngapain ngapain Mbak Wulan? Untuk perawatan Biasanya sih sehari-hari, saya perawatan walaupun di tubuh. rumah, walaupun lockdown nggak Mhm, lockdown sih saya nggak tipikal yang suka ke salon gitu. Jadi mhm. paling apa namanya, anggap dulu, paling paling anti salon-salonan gitu karena saya nggak betah duduk lama-lama. Jadi kalau perawatan pun saya lebih suka perawatan sendiri kayak facial, Mhm. maskeran di rumah gitu atau rambut. Jadi lebih banyak sendiri sih. Biasanya tuh pagi sebelum Zen bangun saya udah pakai masker. Jadi kalau dia udah bangun saya udah rapi gitu. Jadi memanfaatkan waktu saat Zain tidur ya, untuk Yes, benar. merawat diri ya? Saya rasa untuk bagi ibu-ibu yang udah punya anak udah tahu banget tuh. Anak tidur adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu. Mhm. Ini masih ngomongin keluarga ya, ada nggak sih, kelakuan suami yang saat karantina ini baru kamu ketahui saat setelah lockdown ini? Karena seharian bareng ada, This good sifat-sifat question. suami yang Pertanyaan yang baik. Apa ya? Aku baru baru tahu kalau ternyata suamiku sangat-sangat membantu. Aku tuh mikir dulu gitu kalau seandainya apa namanya? Aku ngerasa kalau seandainya ini lockdown udah berakhir dan dia balik ke kantor, aku nggak tahu lagi gimana ngehandle anak ini sendiri gitu. Karena udah biasa sangat-sangat dibantu sama papanya, dan sekarang kalau harus balik lagi ke rutin kayak aku sendiri harus jaga, aku nggak tahu gimana harus mulainya lagi.
Ternyata suamiku sudah Hmm, sangat hands on banget gitu, ngebantu banget. jadi suamimu itu sangat ikut ngebantu untuk ngerawat Zain sehari-hari ya? Iya, sangat Mhm. sangat. Mhm. Ada ini nggak sih Mbak, aturan-aturan atau rules yang unik lagi di Malaysia yang berkaitan dengan lockdown ini? Mungkin Hmm, ada aturan-aturan yang seperti tadi, pangkas rambut kan sempat tetap dibolehkan oh nih. ini sih, aku rasa di Indonesia juga kalau pembelian kayak ada pembelian bahan pokok gitu nggak boleh banyak-banyak, atau kayak masker cuma boleh satu. Oh ya, Tapi sekarang kalau kita masuk supermarket disediain masker sama sarung tangan, terus dicek mhm, suhu gitu. Dan mhm. kayak beli hand sanitizer gitu nggak boleh lebih dari satu orang, satu kepala satu gitu. Oh Itu jadi sih ada pembatasan untuk pembelian mereka masker dan sangat hand kontrol sanitizer ya? itu. Jadi di Malaysia itu aku melihat nggak ada yang tiba-tiba harga tiba-tiba melejit naik gitu, karena masker lagi dibutuhin tiba-tiba maskernya mahal. Nah itu yang aku lihat di sini tuh enggak gitu. Harganya dengan Hmm, corona dan tanpa corona juga sama mbak gitu. Aku sih oh, berharap di Indonesia juga gitu ya kan, apalagi dalam situasi yang susah seperti sekarang gitu. hmm. Kalau hand sanitizer dan masker itu di supermarket di Malaysia masih banyak dijual, berarti? Udah jarang banget Bukan, sih, just kalau jarang ya? beruntung bisa dapat. Tapi kalau masker Hmm, lumayan, di dekat rumahku masih ada, tapi nggak banyak, cuma mhm, bisa beli satu. mhm. Tapi soal harga itu dia terkontrol ya Mbak, Ya dia sangat karena mengontrol pembatasan harga itu ya? harga dan aku Mhm, berharap banget di Indonesia kayak gitu. mhm. Kalau ini Mbak, tadi eh, tadi soal ini ya, soal masker dan hand sanitizer. Ada barang Mm-mm. lagi yang langka nggak di selain itu sejak Enggak lockdown? ada. Semua Nggak ada ya? supermarket banyak tersedia sayur apa semuanya lengkap sih. Jadi nggak ada. Aku berasa lockdownnya cuma nggak boleh keluar. Cuma kalau kita pergi ke supermarket sih semuanya sama, nggak ada yang berubah. Kecuali ya masuk Hmm. nggak boleh banyak-banyak gitu. Mm, mm. Nah, tadi kan yang boleh keluar cuma kepala keluarga, berarti Hmm. suami yang harus belanja ke supermarket. Iya, Eh, Suami selama ini memang sudah biasa belanja ke supermarket atau mungkin gara-gara lockdown ini jadi lebih jadi full suami yang ini lebih sering suami atau memang dari dulu suami sudah sering dari belanja di dulu memang udah supermarket? sering karena memang dia hobi memasak. Jadi Hmm. dia juga sangat menikmati kalau ke supermarket gitu loh. Tapi sekarang sejak Mm-mm. corona Mm-mm. ini kita ke supermarket paling 2 minggu sekali gitu. Mm-mm. Berarti nggak kesulitan ya, maksudnya nggak kesulitan, memang karena biasa masak, nggak kesulitan untuk milih-milih bumbu-bumbu masak atau segala macam ya, karena sudah biasa masak ya. Tapi kesulitannya gini, misalnya nih saya suruh beli daun bawang, dia suruh fotoin, Mm-mm. seledri suruh fotoin. Saya bilang kamu cari Ya, dong. Jadi dia tuh yang kayak bahan-bahan yang kayak daun bawang, daun sup gitu-gitu tuh suami saya nggak tahu gitu. Jadi semuanya suruh fotoin. Misalnya kayak ikan kakap putih, kirim fotonya. mm-mm. Padahal udah dicatetin. Nyampe di supermarket suruh saya kirimin foto lagi. Jadi saya bilang mending saya aja di supermarket kalau kayak gini gitu. Jadi kesulitan di situ ya, kesulitan di situnya ya. Malah kesulitannya situ, maksudnya jadi 2 kali kerja kan, udah saya catetin, Mm-mm. habis itu kirim foto lagi gitu. Heeh, heeh. Mm. Suami kan suka masak. Masakan andalan suami apa sih? Tadi kan kalau kalau Mbak Oh, Wulan kan soto. kalau Kalau suami saya suami, jago baking juga, bisa teman-teman lihat mm-mm. lah di dapur Universe pasti udah pada tahu gitu resep-resepnya dia masak, baking. Atau yang paling enak itu eh, steam fish, dia itu juga enak banget kalau Papa Niki yang masak. Atau masakan steak gitu, makan-makan. Kalau Niki tuh lebih makanan barat, kalau saya tuh lebih Mm-mm. makanan Indonesia gitu. Masakan yang paling disuka dari suami apa? Yang paling disuka dari suami, saya suka steam fish-nya, enak banget. Tadi hari ini harusnya dia bikin itu, tapi dia bilang dia lagi nggak enak badan, jadi nggak jadi masak deh. Steam fish yang paling enak kalau ini suami saya masak. Heeh, heeh, heeh. Balik lagi Mbak ke soal masker yang tadi nih. Ada yang lupa saya tanyain. Kalau di Indonesia itu kan pemakaian masker sekarang wajib ya, setelah pembatasan sosial ini. Kalau di Malaysia gimana? Apa kalau keluar rumah wajib menggunakan masker? Wajib, wajib. Makanya Mm. kalau kan seandainya kita nggak punya masker, kalau kita masuk ke supermarket disediain gitu, karena Oh, memang diwajibkan untuk memakai masker dan itu tidak di charge.
itu memang kayak dibagiin free gitu sama supermarketnya gitu. Jadi memang memang tersedia fasilitas masker di ini ya di Di supermarket gitu tempat-tempat ya. keramaian. Ya. Heeh. Transportasi umum gitu masih berjalan seperti biasa atau ada pembatasan, Mbak? Wah, kalau itu saya nggak tahu. Nggak Kayaknya tahu. sih udah kalau transportasi umum bis gitu kayaknya udah enggak kali ya. Tapi kalau Hmm, Grab-Graban apa online gitu sih masih jalan aja seperti biasa. masih jalan seperti biasa ya. Iya. Tapi nah Kangen ini yang nggak? unik Hmm, sih. hmm, hmm, Saya pernah ngorder online gitu. Terus hmm, dianterin barangnya sama masnya dan masnya itu sangat lengkap. Dia punya untuk sampel apa tuh yang untuk nyemprot gitu untuk membunuh ya kuman gitu disinfektan. loh. Jadi Ya. pas dia buka dia nggak ngasih barang kita. Jadi jaraknya kan 2 meter. Dia Hmm. lap dulu, dia semprotin. Jadi kayak kayak saya bilang Yang wow ini dilap tuh apa, Mbak? Yang apa disemprot itu apa? Yang dilap, yang disemprot itu apa? barang misalnya nih saya minta tolong kirim barang ke mertua saya jadi kan udah saya kotakin Hmm, saya bungkus saya tutup gitu hmm, ya tapi pas dia terima dari tangan kita nanti disemprotin sama dia lagi gitu loh jadi kayak mereka tuh punya persediaan yang sangat lengkap hmm, 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 dibersihin di make sure sama dia tuh walaupun dari saya dia tetap bersihin lagi nanti nyampe di rumah orang itu dia rapiin lagi gitu loh mbak jadi hmm. nggak sekedar ngambil barang aja, tapi sebelum dia ambil barang tuh dia lap dulu, dia bersihin gitu loh. Oh, jadi Mbak Wulan sebagai orang yang order itu tidak perlu khawatir lagi ya, karena pihak yang mengantar itu sudah membersihkan si barang itu Kalau ya. khawatir pasti khawatir ya, tapi Hmm, setidaknya kita ngelihat mereka aware tentang ini berbahaya itu udah sangat membuat kita hmm, nyaman kan gitu. hmm, Dan hmm. mereka juga pakai Oke. sarung tangan, mereka punya pakai kayak jaket apa tuh coat hujan gitu ya yang coat hujan Hmm. gitu loh. Nah, Jadi itu sudah sih. tersedia tersedia fasilitas yang lengkap gitu ya, Ya, atribut yang lengkap ya. atributnya lengkap Mm-mm. gitu. Karena kan mereka yang paling Mm-mm. aktif kan gitu, yang paling banyak bergerak gitu kan. Dan Mm-mm. saya lihat bagus sekali apa nih persediaan mereka tuh Mm-mm. sangat-sangat tepat gitu. Mm-mm. Pernah ini nggak, Mbak, pesen makanan atau delivery online? Nggak pernah Pesan sama makanan sekali online. sampai dari mulai lockdown nggak pernah sama sekali. Oke, jadi lebih suka masak sendiri aja ya. Lebih suka masak sendiri dan saya merasa lebih aman aja kalau saya masak Hmm. sendiri gitu. Oh, jadi ini tujuannya juga untuk lebih higienis ya, Mbak Ulan ya. Iya, iya Mbak. Jadi untuk lebih higienis juga ya. Iya. Ngomongin soal kerjaan nih, balik lagi ke kerjaan. Hmm. Mbak Ulan kangen dunia model nggak? Kangen pasti ya, karena saya dibesarkan dari dunia modeling gitu. Tapi balik lagi gitu, saya menikah di usia yang sangat tidak muda juga menurut saya di akhir 20-an. Jadi saya udah menikmati banget dunia modeling saya. Nah, saya juga merasa ini adalah mas ini adalah sesuatu yang saya inginkan gitu loh di usia saya sekarang gitu, berumah tangga, mempunyai anak, mempunyai usaha dan masih bisa bekerja hal-hal yang saya cintai gitu. Jadi kalau rindu ada sesekali untuk runway, why not gitu. Cuma kalau untuk balik lagi menjadi full time modeling ya of course enggak gitu. Hmm, jadi udah ada masaknya ya, maksudnya sudah puas, istilahnya sudah kenyang Iya, di saya dunia merasa modeling udah dan puas dan hmm, saatnya saya untuk memikirkan sesuatu yang lebih jangkanya panjang gitu prospeknya gitu. hmm, hmm. Ini ada lagi yang nanya Mbak dari viewers nih. Balik lagi ke soal masak-masakan tadi ya. Hmm. Pernah eh, pernah kehabisan ide buat masak nggak sih? Nyari resepnya gimana? Cari Pernah inspirasinya dari banget. mana? Seperti malam ini saya benar-benar udah kehabisan ide. Bayangin udah 3 kali sehari dikali 30 itu berapa kali. Dan suami saya tipikalnya masak sedikit tapi tuh tiap makan tuh beda menu gitu. Walaupun cuma telur dadar, habis itu ceplok gitu. Jadi itu sih yang saya suka kehabisan kehabisan ide apalagi ya gitu. Nah, saya biasanya tuh kalau udah kehabisan ide yang paling saya sibukin ya ibu saya telepon di Padang apalagi ya mah terus dia tanya stok di kulkas apa ada ini ya udah bikin ini bikin itu gitu biasanya sih gitu Jadi justru dari ibu di Indonesia ya di Padang ya yang ngebantu iya banget kalau kehabisan ide gitu ya. iya ngebantu banget
Dan karena juga suami saya suka makanan ibu saya, jadi mama saya udah tahu apa sih yang kira-kira disuka sama Niki gitu. Mm, 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 mm. Tapi suami suka pedes Banget juga. makanan pedas, ya suka Suka, banget, suka banget, suka banget. Berarti si suka sotonya suka itu banget, pedes dong. ya. Sotonya sih nggak pedas, tapi kalau mau ditambahin pedas tuh ditambahin sendiri gitu sih. Mm, mm, mm. Nah, kalau tadi Mbak Wulan kan nggak sempat bosen di rumah karena banyak banget kegiatan di rumah ya. Hmm. Baby Zen sendiri itu bosen nggak sih? Bosen juga nggak sih selama sejauh Yes, ini? ya. Saya bisa ngerasain dia bosan sih Mbak. Bener-bener dia bosan Mm-mm. kayak end up kayak undi dari dari pintu depan masuk kamar, balik lagi balkoni, balik dapur, balik kamar, balik lagi ke ruang TV. Saya rasa dia bosan. Tapi sesekali kita Mm-mm. kita bawa di balkoni duduk gitu-gitu aja sih. Karena Mm-mm. biasanya Mm-mm. seminggu sekali saya kirim Z ke rumah mertua saya, terus harusnya Z juga udah mulai sekolah ini gitu. Pas April, ya bulan April ini nih harusnya gitu. Gimana Mbak bulan April ini? Gimana? Harusnya Zen udah mulai sekolah. Oh ya. Ada kegiatan gitu 3 minggu, 3 kali seminggu. Tapi karena kasus corona ini jadi ya ditunda semua gitu. Jadinya abis Idul Fitri baru mulai Hmm. lagi. Abis Lebaran nanti akan dimulai lagi seperti biasa ya. Ini ternyata Hmm. banyak banget yang penasaran sama Mbak Wulan soal masakannya nih, soal Hmm. masakan Padangnya Mbak Wulan. Rahasia resep masakan Padangnya dong, Uni. Bumbu rahasianya apa? Punya bumbu rahasia nggak? Apa ya, kalau Masakan kalau teman-teman Padangnya. tahu tuh orang Padang Mm-mm. bikin lauk pauk itu semuanya itu overdosis. Misal kalau orang Sunda bikin cabe, bikin sambalado, apa namanya sambalado itu apa ya Indonesianya ya? Bikin sambal. Mm-mm. Kalau kita di Padang bikin 10 bawangnya, di Sunda bikinnya 3 gitu loh. Jadi kita tuh Oh. over dalam segala bahan-bahan dapur, Ah, ah, sangat-sangat ah, ah. beda gitu loh dengan karena kan ada yang kerja sama saya orang Sunda tuh bilang ya ampun Mm-mm. gitu kalau orang Padang ternyata masaknya gini ya gitu semuanya itu berlebih gitu loh bawangnya lebih daun-daunnya lebih kayak gitu kayaknya itu salah satu kenapa makanan Padang tuh enak saya rasa sih itu maksudnya Mm-mm. diterima masakan Padang itu pasti gampang diterima oleh banyak orang gitu loh Mbak. Mm-mm. Jadi bumbunya itu nggak boleh nanggung ya Mbak? Harus banyak ya kuncinya. Harus jor-joran gitu harus jor-joran Hmm. kalau bumbu dapur itu harus maksudnya harus agak lebih gitu. Hmm. Mbak Wulan kan pernah nih, ini ada yang nanya lagi. Mbak Wulan pernah masak sambil TikTok, sambil main Mhm. TikTok. Itu bikinnya gimana sih? Apa memang pas anak lagi tidur, baby Zen lagi tidur atau gimana? Bikinnya kadang-kadang tuh otomatis aja sih saya ngeliat situasi lagi aman karena sebenarnya suami saya tuh paling paling anti TikTok. Jadi kalau saya lihat moodnya lagi agak oke sedikit, terus saya TikTok kan deh gitu. Walaupun sebenarnya dia against TikTok kan. Dan Zen kadang-kadang juga ada sih pada saat TikTok itu. Jadi itu come naturally aja sih. Tiba-tiba saya pengen TikTok gitu. Gak ada Mm-mm. direncanakan atau apa. Jadi memang memang hobi spontanitas aja ya soal TikTok Iya, gitu ya, nggak spontanitas aja sana gitu. ya. Tiba-tiba saya ngeliat piring. Oh iya ya, tadi piring deh gitu loh. Jadi nggak pernah saya rencanakan gitu, enggak sih. Mbak Wulan, ini waktu kita hampir habis. Ada pesan Mhm. nggak buat para ibu yang sekarang ini lagi masa-masa di rumah aja dan penuh tantangan? Ada pesan nggak buat para perempuan, terutama para ibu gitu, untuk biar Hmm, lebih tetap semangat di kala lockdown ini? di masa-masa sekarang ini masa yang paling tepat untuk kita belajar untuk menjadi seseorang yang positif gitu. Karena walaupun sulit nih, sulit banget dalam hal kecil aja tiba-tiba bawang habis, pasti kita ngomong, aduh kenapa sih ini corona? Kalau nggak corona pasti udah keluar nih ke pasar beli bawang. Jadi hal-hal simple aja gitu dibikin, dinikmatin gitu. Karena pada akhirnya ini nggak akan lama kok gitu lah. Dan kita akan rindu masa-masa seperti ini. Menurut saya bukan coronanya ya, jangan salah arti gitu loh. Cuma rindu saat-saat kita berkumpul
bersama keluarga gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih saat yang paling tepat untuk kita juga menggali kemampuan diri kita. Mungkin karena kita banyak di rumah, kita bisa mikir nih, apa sih bisa kita kerjakan yang tadinya kita nggak sempat belajar menjahit, belajar menyulam, belajar memasak. Nah ini pas saat yang paling tepat gitu loh. Karena saya rasa segala sesuatunya itu pasti ada hikmahnya gitu, walaupun baik walaupun buruk pasti saya rasa ada hikmahnya untuk kita apa yang terjadi saat sekarang ini gitu Mbak. Jadi intinya lihat sisi positif, lihat hikmah dari setiap peristiwa atau kesulitan yang kita alami ya. Ya benar. Karena ini terima kan kasih. epidemik udah seluruh dunia ya, nggak hanya di Indonesia, nggak hanya di Malaysia. Jadi memang sudah terjadi di seluruh dunia. Jadi yang paling penting adalah saat ini adalah kita gimana tetap semangat, happy, karena happy mami, happy baby, happy mami, happy suami. Jadi harus berbahagia. Apalagi ketemu suami setiap saat gitu loh. Terima kasih banyak ya Mbak Wulan buat waktunya, buat ngobrol-ngobrolnya. Semoga Mbak Wulan terus sehat, suami dan baby juga terus sehat. Sukses terus buat Mbak Wulan, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Mbak, terima kasih Ya, udah ya, nonton. Bye. ya, bye. Ya, tadi kita udah ngobrol sama Wulandari. Semoga ini bisa mengobati kerinduan fans di Indonesia sama Wulandari ya. Kita bakal balik lagi dengan tema lain, masih berhubungan dengan WFH Around the World. Jadi tetap nonton IG Live Femina selanjutnya. Untuk jadwalnya nanti akan ada di Instagram, update-nya di Instagram @Femina Magazine. Tetap semangat ya semuanya, semoga selalu sehat dan selalu tetap bahagia di tengah pandemi ini. Bye!